Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil research kami tentang Android. Namun sebelum itu, kita perkenalan dulu ya. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama, Asri Puspitaningsih dengan NIM akhir 100. Yang kedua, Berliana Tahta Arsyila dengan NIM akhir 111. Yang ketiga, saya sendiri, Huriatu Zahra dengan NIM akhir 068. Dan yang terakhir, Kansa Alrina Ilmiah dengan NIM akhir 105. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sejarah singkat tentang Android, yang kedua, jenis dan kategori Android, yang ketiga, fitur dan keunggulan utama Android, yang keempat, kelemahan atau keterbatasan Android, yang kelima, perkembangan dan penggunaannya saat ini, yang keenam, tampilan demo atau antarmuka Android, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah Android. Android pertama kali dikembangkan oleh Android Inc. pada tahun 2003 di Palo Alto, California, oleh Andy Rubin dan timnya. Awalnya Android dirancang sebagai sistem operasi untuk kamera digital. Namun kemudian diarahkan ke smartphone karena pasarnya jauh lebih besar. Pada tahun 2005, Google mengakuisisi Android Inc. dan mulai mengembangkan Android sebagai platform perangkat seluler berbasis kernel Linux yang fleksibel dan terbuka. Sebelum hadir secara resmi, Android melalui fase pra-komersial. Pada tahap Android Alpha, Google dan Open Standard Alliance merilis versi awal yang menggunakan nama robot fiksi seperti Astro Boy, Bender, dan R2 sampai D2. Pada fase ini, logo Android pertama kali dibuat oleh Moril, sementara ikon robot hijau yang kita kenal sekarang dirancang oleh Iriana Block. Sistem penamaan versi berdasarkan makanan manis diperkenalkan oleh Ryan Gibson. Android kemudian memasuki fase Android Auto yang rilis pada 5 November 2007, tanggal yang kini dianggap sebagai hari ulang tahun Android. Tidak lama setelah itu, Google merilis Android SDK untuk pengembangan, dan sistemnya terus diperbarui hingga mencapai versi 1.0. Pada September 2008, Android resmi merilis versi komersial pertamanya, yaitu Android 1.0 yang digunakan pada ponsel HTC Dream, ponsel Android pertama di dunia. Pada tahun 2009, Android mulai menggunakan nama kode makanan manis untuk setiap versinya, yang dimulai dari Android 1.5, yaitu Cupcake, kemudian diikuti seri-seri lainnya secara beruntutan. Popularitas Android berkembang sangat pesat, hingga pada 3 September 2013, Google mengumumkan bahwa jumlah perangkat Android aktif telah mencapai 1 miliar unit di seluruh dunia. Sejak saat itu, Android terus mengalami pembaruan besar di setiap tahunnya, menghadirkan peningkatan kinerja, fitur baru, dan tampilan yang lebih modern. Sistem operasi ini berkembang dari versi awal yang sederhana menjadi platform terbesar di dunia yang digunakan di berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, smart TV, hingga perangkat wearable. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis dan kategori Android. Sistem operasi Android adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google
untuk digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, serta perangkat wearable. Android dibangun di atas kernel Linux sebagai inti sistem yang mengelola fungsi dasar perangkat. Sistem ini dirancang agar dapat berjalan pada berbagai ukuran layar, spesifikasi hardware, dan fitur perangkat yang beragam. Android memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi, mengatur perangkat, menerima notifikasi, serta terhubung dengan layanan Google seperti Google Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube, dan lainnya. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, Android kemudian dikembangkan dalam berbagai jenis dan kategori, masing-masing disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Ada beberapa kategori Android. Yang pertama, ada Android Stock. Android ini versi murni tanpa kustomisasi. Yang kedua, ada Om UI, versi Android dengan tampilan produsen. One UI Colors OS. Yang ketiga, ada Android One, Android murni dengan pembaruan lebih cepat. Yang keempat, ada Android Go. Android ini ringan untuk perangkat berspesifikasi rendah. Yang kelima, ada Android tablet atau large screen, optimasi untuk layar besar dan multitasking. Yang keenam, ada Android TV. Android TV ini untuk smart TV dengan akses aplikasi hiburan. Yang ketujuh, Android Auto. Android Auto ini untuk kendaraan dan fokus pada navigasi serta kontrol suara. Yang kedelapan, ada Wear OS, yaitu Android untuk smartwatch. Dan yang terakhir ada Android LOT. Android ini untuk perangkat Internet of Things. Next. Fitur dan keunggulan utama. Yang pertama, platform open source. Android bersifat open source sehingga mendorong inovasi dan kolaborasi pengembang di seluruh dunia. Yang kedua, kustomisasi tinggi. Pengguna dapat mengubah tampilan dan fungsi perangkat, bahkan memasang ROM khusus. Yang ketiga, pilihan perangkat beragam. Android tersedia di banyak jenis perangkat seperti smartphone, tablet, dan gadget lainnya. Yang keempat, ragam aplikasinya luas. Google Play Store menyediakan beragam aplikasi untuk berbagai kebutuhan pengguna. Yang kelima, kemampuan multitasking. Android juga mendukung multitasking yang efektif yang memungkinkan pengguna untuk membuka dan berpindah antara aplikasi dengan lancar. Yang keenam, integrasi layanan Google. Terhubung dengan layanan Google seperti Gmail, Drive, dan Maps untuk mendukung produktivitas. Yang ketujuh, terjangkau. Terjangkau ini tersedia dalam berbagai rentang harga sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedelapan, widget yang dapat disesuaikan. Jadi pengguna dapat menambahkan widget di layar beranda untuk akses cepat dan pengalaman yang lebih praktis. Yang kesembilan, Google Assistant, asisten virtual bawaan yang mendukung perintah suara serta membantu berbagai tugas secara hands-free. Yang ke-10, manajemen notifikasi. Android juga menyediakan pengaturan notifikasi yang fleksibel dan mudah dikontrol. Yang ke-11, akses sistem file. Pengguna juga bisa mengakses langsung sistem file untuk memindahkan, mengelola, dan mengatur data. Yang terakhir yaitu komunitas pengembang besar. Komunitas ini didukung oleh pengembang aktif yang terus memperbarui, meningkatkan, dan menghadirkan inovasi aplikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, meskipun Android ini merupakan sistem yang sangat populer dan fleksibel di era saat ini. Nah, Android juga itu memiliki kelemahan dan keterbatasan. Di antaranya yang pertama ada fragmentasi.
yaitu sifat open source yang menyebutkan banyak versi Android digunakan berbagai produsen, sehingga menimbulkan masalah kompatibilitas dan pembaruan yang lambat. Nah, Android ini kan bersifat open source sehingga setiap produsen itu bebas memodifikasi sistemnya. Nah, akibatnya banyak versi Android yang berbeda digunakan di berbagai perangkat. Hal ini membuat aplikasi ini tidak selalu berjalan sama di tiap perangkat dan membuat pengalaman pengguna ini jadi tidak seragam. Terus yang kedua ada masalah keamanan. Nah, ekosistem yang terbuka membuat Android ini lebih rentan terhadap malware atau virus dan aplikasi yang berbahaya. Malware, virus, dan aplikasi berbahaya ini lebih mudah masuk jika pengguna tidak hati-hati mengunduh aplikasi dari luar Play Store. Terus yang ketiga ada pembaruan software yang lambat. Update sering terlambat karena harus disesuaikan dan diuji oleh produsen serta operator sebelum dirilis ke pengguna. Nah, saat Google merilis Android versi baru, produsen ponsel harus menyesuaikannya dengan UI milik mereka, lalu diuji dulu oleh operatornya. Nah, proses panjang ini membuat update itu sering lambat ke penggunanya, terutama pada ponsel yang non-flagship. Terus yang keempat ada antar muka yang tidak konsisten. Nah, banyaknya jenis perangkat menyebabkan perbedaan tampilan dan pengalaman pengguna antar perangkat. Nah, setiap produsen itu kan memiliki tampilan UI sendiri ya. Misalnya One UI, MIUI, Color, OS, dan lain-lain. Nah, karena itu, tampilan menu, icon, fitur, bahkan settingan itu dapat berbeda jauh antara satu perangkat dan perangkat lainnya. Membuat pengguna ini butuh adaptasi lagi ketika mereka berpindah ke merek yang lain. Terus yang kelima ada variasi kinerja baterai. Nah, perbedaan optimasi hardware dan software menyebabkan kualitas baterai antar perangkat tidak merata. Ada ponsel yang hemat data, ada juga yang boros meski menggunakan kapasitas yang baterainya itu mirip. Gitu. Terus ada yang keenam ada masalah kompatibilitas aplikasi. Nah, tidak semua aplikasi itu berjalan optimal di semua perangkat, sehingga bisa terjadi glitch, crash, atau penurunan fungsi. Terus yang ketujuh, ada kurangnya standarisasi. Tidak ada standar ketat seperti iOS, sehingga desain fitur dan kemampuan perangkat itu berbeda-beda. Hasilnya, pengalaman pengguna ini sangat berbeda antara satu brand dan brand lainnya. Terus yang ke-8 ada dukungan software terbatas. Perangkat Android lama sering tidak lagi menerima updatean yang terbaru, menyebabkan teknologi menjadi usang dan rawan keamanannya. Nah, banyak perangkat Android, terutama kelas menengah atau yang kelas bawah, hanya mendapat update software dalam waktu yang singkat saja. Nah, setelah itu, perangkat tidak menerima patch keamanan atau versi dari Android terbaru, sehingga lebih rawan keamanannya. Terus, yang ke-9 ada bloatware. Bloatware banyak perangkat Android dipenuhi aplikasi bawaan yang tidak diperlukan, dan itu bisa menghabiskan ruang dan menurunkan performanya. Terus yang ke-10 ada isu privasi. Pengumpulan data oleh Google dan aplikasi pihak ketiga memunculkan kekhawatiran terkait privasi penggunanya. Nah, sebagai sistem milik Google, Android ini kan banyak mengumpulkan data atau personalisasi iklan dan layanan. Nah, aplikasi pihak ketiga ini juga sering minta akses yang berlebihan, yang biasanya itu mengganggu privasi penggunanya. Terus yang ke-11 ada kostumisasi yang rumit. Nah, banyaknya pilihan kostumisasi dapat membingungkan pengguna dan berpotensi menurunkan performa jika kita salah pengaturannya. Android itu memberikan banyak pilihan pengaturan dan modifikasi bagi penggunanya. Nah, bagi pengguna awam, ini tuh bisa saja membingungkan. Pengaturan yang salah juga bisa membuat performa menurun atau fitur bisa tidak stabil. Terus yang ke-12 atau yang terakhir ada kualitas aplikasi yang tidak merata.
Nah, karena sifat ekosistem yang terbuka, kualitas aplikasi berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan pengalaman yang kurang konsisten dan resiko keamanan. Nah, karena ekosistemnya sangat terbuka, siapapun bisa membuat aplikasi. Nah, hasilnya kualitas aplikasi yang ada di Play Store itu sangat bervariasi. Ada yang sangat baik, ada yang buruk, atau bahkan ada yang berbahaya. Ini membuat pengalaman penggunanya itu tidak selalu konsisten. Next slide. Next slide ada perkembangan dan penggunaan Android saat ini. Nah, Android saat ini itu telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang besar, yang tidak hanya digunakan pada smartphone, tetapi juga pada tablet, smartwatch, televisi, hingga berbagai perangkat Internet of Things lainnya. Setiap pembaruan Android itu kini semakin berfokus pada peningkatan keamanan, privasi, efisiensi baterai, dan kemudahan koneksi antar perangkat lainnya. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan atau bisa disebut juga dengan AI juga memegang peranan penting dalam perkembangan Android saat ini. Berbagai fitur seperti pengenalan suara, biasanya itu memakai Google Assistant, terus kemudian kamera yang lebih cerdas, dan personalisasi perangkat kini memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif. Dalam hal penggunaan, Android ini masih menjadi sistem operasi yang paling dominan di seluruh dunia atau di seluruh global. Ini digunakan oleh lebih dari 70% pengguna smartphone global. Nah, integrasinya dengan layanan Google seperti Google Drive, fleksibel sekali. Nah, berbagai produsen besar seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Google juga terus mengembangkan perangkat Android dengan inovasi yang baru, mulai dari peningkatan kualitas kameranya, performa yang lebih cepat, hingga desain yang semakin modern. Nah, contohnya itu seperti Samsung. Samsung sekarang ada layar lipat, terus ada kamera yang flagship, dan ekosistem galaksinya. Terus kalau keluaran dari Xiaomi itu biasanya keunggulannya itu performanya tinggi, tapi dengan harga yang terjangkau. Terus ada merek lain juga seperti Oppo dan Vivo, itu mereka menginovasi di kameranya dan desain HP-nya, itu lebih stylish. Terus yang terakhir ada merek Google Pixel. Nah, Google Pixel ini itu adalah software yang paling murni dengan fitur AI yang canggih seperti Magic Editor dan Call Screening. Nah, inovasi ini membuat persaingan semakin ketat dan memberikan banyak pilihan pada penggunanya. Nah, kesimpulannya, sebagai sistem operasi yang paling populer di dunia dengan lebih dari 70% pasar, Android menawarkan fleksibilitas tinggi berkat integrasi layanan Google dan ketersediaan jutaan aplikasi di Play Store. Dukungan dari berbagai produsen besar yang terus berinovasi dalam desain, performa, dan teknologi kamera membuat Android ini terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, kita membahas perjalanan tampilan dan antarmuka Android dari masa ke masa, mulai dari sejarah penggunaan Android hingga perkembangan fitur antarmuka pada perangkat Android. Yang pertama, gambar di bagian kiri atas menunjukkan perkembangan versi Android dari tahun ke tahun. Diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai versi Android digunakan di dunia dalam periode yang berbeda. Kita dapat melihat bahwa setiap versi memiliki masa penggunaan yang berbeda sebelum tergantikan oleh versi terbarunya, dengan fitur yang lebih modern dan keamanan lebih baik. Yang kedua, di bagian kiri bawah terdapat contoh antarmuka notifikasi Android. Notifikasi menjadi salah satu ciri khas Android sejak awal peluncurannya, di mana pengguna dapat mengakses notifikasi penting dengan menggeser layar dari bagian atas ke bawah. Fitur ini kemudian terus dikembangkan dengan adanya quick setting, kontrol media, dan manajemen notifikasi yang lebih baik.
Yang ketiga, di bagian tengah terdapat gambar ponsel Android pertama di dunia, yakni HTC Dream, yang dirilis pada tahun 2008. Ciri khas perangkat ini adalah memiliki keyboard Physics Lite dan menggunakan sistem operasi Android versi 1.0, menjadi awal kemunculan berbagai inovasi pada sistem operasi Android hingga saat ini. Ini menjadi titik awal Android bersaing di dunia smartphone dan berkembang sangat pesat. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat 5 logo Android yang berubah mengikuti perkembangan desain dan identitas merek. Tahun logo karakteristik 2007 sampai 2014, logo pertama warna biru berbentuk futuristik. Selanjutnya, tahun 2014 sampai 2015, logo kedua desain tipografi bulat lebih sederhana. Selanjutnya, tahun 2015 sampai 2019, logo ketiga penggunaan warna hijau ikonik Android. Selanjutnya tahun 2019 sampai 2023, logo keempat penambahan ikon kepala robot Android. Yang terakhir 2023 sampai sekarang, logo kelima, logo lebih modern, 3G, dan lebih dinamis. Perubahan ini mencerminkan modernisasi tampilan Android agar lebih mengikuti tren desain global dan menggambarkan Android yang semakin canggih. Next. Jadi, kesimpulannya, Android merupakan sistem operasi mobile berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google bersama Open Headset Alliance. Sejak awal pengembangannya pada tahun 2003, Android dirancang untuk menjadi platform yang fleksibel, terbuka, dan mampu mendukung berbagai jenis perangkat. Perkembangan Android dimulai dari versi prakomersial, alpha dan beta, sehingga rilis resmi Android 1.0 pada tahun 2008, yang kemudian diikuti oleh pembaruan berkala dengan sistem penamaan versi menggunakan nama makanan manis. Sebagai sistem operasi terbuka, Android memiliki banyak keunggulan, seperti fleksibilitas tinggi, kustomisasi luas, beragam pilihan perangkat, ekosistem aplikasi yang besar, serta integrasi kuat dengan layanan Google. Namun, Android juga memiliki kelemahan seperti fragmentasi perangkat, pembaruan yang tidak merata, variasi kualitas aplikasi, dan potensi resiko keamanan. Hingga kini, Android terus berkembang menjadi sistem operasi mobile terbesar di dunia, digunakan oleh miliaran pengguna dan berperan penting dalam kemajuan teknologi mobile. Android tidak hanya menawarkan fitur yang semakin cerdas dan efisien, tetapi juga menjadi fondasi bagi ekosistem perangkat yang luas, mencakup smartphone, tablet, smartwatch, hingga perangkat IoT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, diucapkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Mudah-mudahan presentasi yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.